Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Selawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat muslim yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu fase peristiwa hari kiamat ialah padang mahsyar. Sesuai dengan namanya, di sanalah seluruh insan sejak Nabi Adam alaihissalam hingga orang terakhir dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an menggambarkan situasi ketika semua makhluknya dibangkitkan dan diadili di tempat tersebut. Di tempat itu atau padang mahsyar, setiap jiwa merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakan dahulu dan mereka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, pelindung mereka yang sebenarnya, dan lenyaplah dari mereka apa pelindung palsu yang mereka adakan. Quran surat Yunus ayat 30. Di tempat itu, yaitu pada masa tiap-tiap diri merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu, dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya, dan lenyaplah dari mereka apa yang mereka adakan. Berikut ini sejumlah fakta kondisi umat manusia dan suasana padang mahsyar sebagaimana dijelaskan Rasulullah SAW. Yang pertama, tak berpakaian. Di padang mahsyar manusia tidak berpakaian itu berdasarkan hadis berikut. Aisyah berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tanpa alas kaki, telanjang, tanpa pakaian, dan tanpa disunat. Lantas aku bertanya, wahai Rasulullah, apa laki-laki dan perempuan memandang satu sama lain?" Rasulullah SAW menjawab, "Wahai Aisyah, masalah yang akan dihadapi lebih penting dari sekedar melihat satu dengan yang lain." Muttafaq alaih. Artinya amat besar intensitas kecemasan tiap manusia menunggu keputusan Allah atas diri masing-masing. Tak terbesit keinginan untuk berbuat yang tak senonoh meski semua orang telanjang. Yang kedua, matahari didekatkan di padang mahsyar antara manusia dan matahari. Oleh karena itu, teriknya matahari keringat bercucuran dengan amat deras sehingga merendam sebagian atau bahkan seluruh tubuh mereka. Nabi Muhammad SAW bersabda, pada hari kiamat matahari didekatkan kepada seluruh makhluk hingga berjarak 1 mil di atas kepala mereka. Lalu seluruh manusia akan tergenang dalam peluk mereka berdasarkan kadar amal mereka di dunia. Hadis riwayat Muslim. Masa tunggu ini akan sangat menyiksa bagi orang-orang kafir, namun tidak demikian hingga mereka yang dikehendakinya. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari ketika manusia bangkit menghadap Allah, Tuhan semesta alam. Quran surat Al-Mutaffifin ayat 6. Pada hari manusia bangkit menghadap Allah Rabbul Alamin selama setengah hari, dari satu hari yang kadarnya 50.000 tahun, maka diringankan bagi orang mukmin sehingga lamanya seperti matahari menjelang terbenam sampai terbenam. Yang ketiga, naungan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, ada 7 golongan yang akan dinaungi Allah dengan naungan arsy-Nya pada hari di mana tak ada naungan kecuali naungannya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Tuhannya, orang yang hatinya terpaut pada masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah sehingga berkumpul dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala, lelaki yang diajak berzina oleh seseorang yang berkedudukan lagi cantik, lalu ia berkata, sungguh aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersedekah lalu merahasiakannya hingga tangan kirinya tak tahu apa yang diinfakkannya, tangan kanannya, orang yang berzikir kepada Allah
kala sunyi lalu bercucuran air matanya. Hadis riwayat Bukhari. Itulah 3 fakta tentang pada masa yang mana nantinya matahari akan berjarak hanya sejengkal. Semoga kisah ini bisa menjadi wasilah kita untuk menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.